Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida dari kelas 3C D3 Keperawatan Untirta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian primer ABCDE. Yang pertama A, airway. 1. Bersihan jalan napas tidak efektif. Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas terpaten. Gejala dan tanda mayornya. Subjektif tidak ada, objektif. Yang pertama, batuk tidak efektif. 2. Tidak mampu batuk. 3. Sputum berlebih. 4. Mengi, wheezing, dan atau rongga kering. 5. Mekonium di jalan napas atau pada neonatus. 2. Resiko aspirasi. Beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran napas. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif tidak ada. B. Breathing. 1. Gangguan pertukaran gas, kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Gejala dan tanda mayornya, subjektif dyspnea, objektif PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. 2. Pola napas tidak efektif. Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Gejala dan tanda mayornya, subjektif, dyspnea, objektif. 1. Penggunaan otot bantu pernapasan. 2. Fase ekspirasi memanjang. 3. Pola napas abnormal, misalnya itu takipnea, bradipnea, hiperventilasi, Kussmaul, Cheyne-Stokes. 3. Gangguan ventilasi spontan, penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat. Gejala dan tanda mayornya, subjektif, dyspnea, objektif, penggunaan otot bantu napas meningkat. 2. Volume tidak menurun, 3. PCO2 meningkat. 4. PO2 menurun. 5. SaO2 menurun. Kemudian C, circulation. 1. Ada hipovolemi, penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraselular. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif. 1. Frekuensi nadi meningkat. 2. Nadi teraba lemah. 3. Tekanan darah menurun. 4. Tekanan nadi menyempit. 5. Turgor kulit menurun. 6. Membran mukosa kering. 7. Volume urin menurun. 8. Hematokrit meningkat. 2. Gangguan sirkulasi spontan, ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak merespon, objektif frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. 2. Tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. 3. Frekuensi napas kurang dari 6 kali per menit atau 30 kali per atau lebih dari 30 kali per menit. 4. Kesadaran menurun atau tidak sadar. Selanjutnya, 3. Penurunan curah jantung. Ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gejala dan tanda mayornya, subjektif. 1. Perubahan irama jantung, palpitasi. 2. Perubahan preload, lelah. 3. Perubahan preload, dyspnea. 4. Perubahan kontraktilitas, paroksimal, noctural, dyspnea atau PND. 2. Ortopnea, kemudian batuk.
Dan objektifnya perubahan irama jantung. 1. Brakikardia atau takikardia. 2. Gambaran EKG, aritmia atau gangguan konduksi. 2. Perubahan preload, edema dan distensi vena juguralis. Kemudian 3. Perubahan afterload, 1. Tekanan darah meningkat atau menurun. Kemudian 2. Nadi perifer teraba lemah. Yang keempat, perubahan kontraktilitas. Terdengar suara jantung S3 dan atau S4. Ejection fraction EF menurun. Kemudian yang keempat, perfusi perifer tidak efektif. Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif pengisian kapiler lebih dari 3 detik. 2. Nadi perifer menurun atau tidak teraba. 3. Akral teraba dingin. 4. Warna kulit pucat. 5. Turgor kulit menurun. 5. Risiko shock. Berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif tidak ada. 6. Risiko perdarahan. Berisiko mengalami kehilangan darah baik internal terjadi di dalam tubuh maupun eksternal terjadi hingga luar tubuh. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif tidak ada. Kemudian D, disability. 1. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial, gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Gejala dan tanda mayornya, subjektif sakit kepala. Objektif 1. Tekanan darah meningkat dengan nadi, pulse pressure. 2. Bradikardia. 3. Pola napas irreguler. 4. Tingkat kesadaran menurun. 5. Respon pupil melambat atau tidak lama. 6. Refleks neurologis terganggu. 2. Risiko perfusi cerebral tidak efektif. Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif tidak ada. Kemudian E, exposure. 1. Nyeri akut. Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Gejala dan tanda mayornya, subjektif, mengeluh nyeri. Objektif, tanpa meringis, bersikap protektif, misalnya waspada. Posisi menghindari nyeri. 3. Gelisah. 4. Frekuensi nadi. 4. Frekuensi nadi meningkat. 5. Sulit tidur. Yang kedua, ada gangguan integritas kulit. Kerusakan kulit, dermis dan atau epidermis atau jaringan membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Gejala dan tanda mayornya, subjektif, tidak tersedia. Objektif, kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang ketiga, ada risiko cedera atau risiko jatuh. Risiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Tanda dan gejala mayor, subjektif tidak ada, objektif tidak ada. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.